Halo, saya Laili Yasmin Ramadanisa, nomor absen 17. Dalam tugas sosiologi ini, yaitu dalam bab perubahan sosial, ingin menjelaskan mengenai konflik generasi yang mengarah pada disintegrasi sosial. Sebelumnya, mari kita bahas perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Menurut ahli yaitu Emil Durkheim, perubahan sosial memiliki fungsi sebagai transformasi dalam struktur sosial dan pola hubungan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Sehingga saya menarik kesimpulan secara general bahwa perubahan sosial itu adalah proses bergesernya pola hidup, nilai, norma, perilaku, bahkan struktur sosial dalam masyarakat dari yang lama menjadi bentuk yang baru. Pada pembahasan kali ini yaitu konflik generasi yang mengarah pada disintegrasi sosial, saya lebih mengarahkan konflik generasi yaitu konflik generasi antara generasi muda dan juga generasi tua. Nah, kenapa sih konflik generasi ini bisa terjadi? Pada umumnya, konflik antar generasi ini dapat terjadi apabila terdapat sebuah perubahan sosial yang menimbulkan efek seperti perbedaan tajam antara kelompok usia tua dan kelompok usia muda, sehingga dapat menimbulkan konflik, kesenjangan, atau ketidakselarasan dalam nilai, pola pikir, maupun perilaku. Nah, biasanya hal ini itu muncul karena generasi tua, seperti yang kita tahu, cenderung mempertahankan tradisi, norma, atau cara lama, atau kita menyebutnya kolot. Sedangkan generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan, teknologi, dan juga gaya hidup baru mereka. Sekarang mari kita lihat apakah ada contoh kasus konflik generasi yang mengarah pada disintegrasi sosial ini yang pernah terjadi pada di Indonesia. Yaitu jawabannya adalah ada. Pada tahun 1998 silam. Yang saya kutip menurut laman Tirto ID, memasuki tahun 1998, Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang porak-parik. Nilai tukar rupiah anjlok, bahan-bahan pokok juga melonjak. Hal ini diakibatkan karena krisis ekonomi di Asia. Sedangkan saat itu presiden yang menjabat yaitu Presiden Soeharto masih denial dan mencoba untuk menenangkan rakyatnya. Bahkan hal yang paling buruk adalah beliau tetap ingin menjadi presiden pada periode berikutnya dengan menetapkan Bapak Habibie sebagai pendampingnya. Padahal di sepanjang tahun itu, terutama sepanjang Februari, aksi massa terjadi di mana-mana. Generasi muda, khususnya mahasiswa atau aktivis, menuntut perubahan sistem politik dengan menggulingkan Orde Baru. Mereka mendorong demokratisasi, kebebasan pers, dan juga penghapusan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Sedangkan generasi tua itu menganggap bahwa cara-cara mahasiswa tadi atau cara aktivis tadi itu terlalu radikal dan juga mengancam stabilitas negara kita. Sedangkan generasi muda sebaliknya menilai generasi tua itu terlalu kompromistis, kolot, dan ingin mempertahankan status quo Indonesia pada saat itu. Akibatnya dari situlah muncul kesenjangan kepercayaan. Anak muda dianggap tidak sabar dan kurang hormat kepada pemerintah. Sedangkan orang tua atau generasi tua dianggap penghambat pada perubahan pada saat itu. Oke, dikutip dari Kompaspedia, akar masalah dari reformasi 1998 adalah krisis ekonomi Asia dan adanya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Dari sini terdapat dampak positif. Dampak positifnya yaitu runtuhnya Orde Baru, pemilu menjadi lebih bebas, pers juga lebih merdeka, dan juga lahirnya otonomi daerah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kekerasan dan kerusuhan terjadi di mana-mana, konflik antar generasi tadi yang mengakibatkan disintegrasi sosial, dan juga krisis kepercayaan kepada pemerintah pada saat itu. Lalu Soeharto dan kabinetnya juga dirasa terlalu lama mempertahankan kekuasaannya, tidak transparan dan juga penuh KKN, serta bersikap represif terhadap mahasiswa serta rakyat. Sedangkan ABRI atau TNI Polri, sebagian itu mendukung rakyat, namun sebagian lainnya bertindak represif seperti penembakan Trisakti, penculikan aktivis, serta beberapa pelanggaran HAM lainnya yang telah dilanggar oleh mereka.
Untuk lembaga DPR MPR, awalnya mereka itu pasif, namun pada akhirnya mereka ikut menekan Soeharto untuk mundur. Dari permasalahan di atas, solusi yang mungkin dapat mengatasi yaitu kita bisa menguatkan institusi demokrasi untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme kembali. Pemerintah juga harus menuntaskan kasus hak asasi manusia 1998 agar ada rekonsiliasi sejarah dan juga keadilan bagi sang korban. Sedangkan TNI Polri perlu ditegakkan prinsip netralitas dalam politik serta penghormatan kepada hak asasi manusia. Berikut yang bisa saya jelaskan dan saya jabarkan mengenai konflik generasi yang mengarah pada disintegrasi sosial. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.